106,6 FM Merkuri, sahabat, dan selamat pagi ya, pagi jelang siang sahabat. Seperti biasa di hari Rabu ada perbincangan Rumah Sehat Surabaya yang bisa Anda ikuti, di mana perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Anda bisa stay tune sahabat di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id, karena di website Anda selain secara audio, Anda juga bisa menyaksikan secara visual di visual radio di websitenya Merkuri sahabat. Dan Anda juga bisa sharing ataupun juga berkonsultasi bersama dengan narasumber di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Di edisi Rumah Sehat kali ini sahabat, di 14 Mei 2025 kita membahas terkait dengan seputar peringatan Hari Lansia 2025, karena peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Indonesia di tahun 2025 ini itu akan jatuh di tanggal 29 Mei ya, dan tema peringatan Hari Lanjut Usia 2025 ada Lansia Sejahtera, Indonesia Bahagia sahabat. Sudah hadir di studio untuk memberikan kita edukasi dan informasi untuk ngobrol bersama kita di perjalanan Rumah Sehat ada Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Apa kabar dok? Kabar baik Mbak. Terima kasih sudah hadir, menyempatkan ya sahabat waktu beliau di tengah kesibukan, karena kalau kita bicara akhir-akhir ini kan banyak sekali kasus ya dok, kalau bicara tentang internis atau penyakit dalam ini ya. Tapi khusus di kali ini kita membahas terkait dengan seputar peringatan Hari Lansia 2025. Kalau menurut dokter, kenapa Hari Lanjut Usia ini perlu untuk diperingati dan perlu untuk dibangun awareness pada masyarakat dok? Jadi mungkin kita perlu lihat cerita di balik kenapa kok ada Hari Lanjut Usia Nasional ya. Jadi kalau dilihat pertama kali diperingati itu tahun 1996, tanggal 29 Mei, itu saat itu presiden yang sedang bertugas itu terinspirasi dari perjuangan para lansia saat mempertahankan kemerdekaan, khususnya oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Beliau saat itu tuh ketua sidang BPUPKI yang pada tanggal 29 Mei 1945 tuh memimpin sidang di usianya yang ke-65 tahun. Di sidang itu tuh kita bisa mendapatkan dasar filosofi negara Indonesia Pancasila. Jadi kenapa kok sampai akhirnya dijadikan hari peringatan, itu pada dasarnya ingin menghargai, mengapresiasi dari negara. Jadi peran pentingnya lansia itu ada dari zaman kemerdekaan, mengisi pembangunan sampai saat ini. Nah, momentum itu penting. Jadi nggak cuma tahun itu aja ya diperingati ya. Kalau bisa memang tiap tahun, karena itu bisa meningkatkan kesadaran semua lapisan masyarakat tentang peran lansia ini, dan juga pengingat kita sendiri nih yang muda-muda ya, untuk kita punya tanggung jawab untuk memberikan suatu lingkungan yang ramah lansia, serta memastikan bahwa para lansia itu mendapatkan akses yang adil terhadap layanan kesehatan, sosial maupun kesejahteraan. Dan ini butuh peran masyarakat untuk ikut serta gitu ya dok, dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ini. Kalau menurut dokter, apa nih kontribusi kita sebagai masyarakat di tengah, supaya itu tadi yang diungkapkan oleh dokter Nadia, supaya bisa paling tidak memberikan lingkungan yang nyaman bagi para lansia. Apa peran serta di masyarakat ini yang bisa kita lakukan paling tidak dok? Kalau pemerintah sendiri setiap tahunnya pasti mengadakan suatu acara ya. Kita peran masyarakat di lingkup kecil aja, di keluarga kita sendiri, kita ajak orang tua kita untuk mengikuti dan mendukung kegiatan tersebut. Misalkan ternyata aksesnya lewat media sosial, jadi kita menjembatani mereka itu untuk mendapatkan akses tersebut. Jadi mengajak lansianya untuk ikut kegiatan-kegiatan sosial, edukatif, dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Terus kita mendampingi, jadi tidak hanya mengajak, kita mendampingi lansia itu. Yang terdekat ya memang orang tua kita sendiri atau mungkin kakek nenek kalau misalnya masih ada. Terus kita kalau ada hari ibu kita Kartini, kita pakai kebaya, kenapa enggak di hari lanjut usia itu kita mengkhususkan hari itu tuh memperhatikan paling tidak orang tua kita sendiri, memberikan perhatian khusus, waktu dan dukungan emosional satu hari itu aja untuk di sekitar kita. Terus kalau bisa
ada akses jadi relawan program yang mendukung kesejahteraan lansia. Jadi misalkan di kecamatannya ada senam lansia jadi instruktur. Terus misalnya ada tim posyandu lansia ikut-ikutan bagi PMT. Nah itu bisa itu peran masyarakat bisa di situ. Oh, oke. Karena kan sekarang terutama di perkotaan gitu ya, posyandu tidak hanya untuk balita saja tapi sudah ada untuk para lansia gitu ya. Kalau memang ada listnya yang si ibu ini kok tidak hadir, kenapa? Nah itu mungkin bisa ditindaklanjuti. Ada apa kendalanya sehingga tidak hadir di posyandu lansia ini sebagai volunteer paling tidak gitu ya dok ya. Nah untuk si anak adalah waktu ya, karena kita di tengah kesibukan mungkin yang dibutuhkan orang tua tidak hanya materi gitu ya dok, tapi juga waktu dan perhatian kita sebagai anak itu yang dibutuhkan gitu ya. Tapi ada beberapa anak itu yang kadang membatasi dalam artian jangan nanti ibu sakit dan jangan nanti bapak kecapeannya. Nah bagaimana dengan yang seperti itu? Padahal kan ada beberapa yang mengatakan nggak apa-apa asal kita mungkin tahu seberapa, mungkin ibu juga ya namanya juga pengen bersosialisasi. Seperti apa dok kalau yang seperti kita itu? Kita tuh mungkin saking takutnya kita jadi memperlakukan lansia atau orang tua kita tuh jadi kayak anak kita gitu ya. Padahal sebenarnya beliau-beliau itu usianya lebih panjang dari kita, sudah makan asam garam dunia lebih lama dari kita ya. Jadi sebenarnya kita yang satu kita harus paham, kita harus menghargai hak-hak mereka, hak-hak intelektual, hak-hak kebebasan mereka dalam memilih, hak-hak mereka untuk bersosialisasi. Jadi kita tidak boleh membatasi mereka. Kalau bisa kita memberi pemahaman, oma, opa boleh kayak gini, tapi udah ndak muda, jadi ya dibatasi. Sehari mungkin keluar rumahnya ya jangan pagi sampai malam, pagi sampai siang, kayak gitu. Jadi kita memberi batasan itu sebatas memberi pemahaman kalau kondisi mereka tidak seperti muda lagi. Tapi bukan berarti kita ndak boleh ikut itu, ndak boleh pergi kayak gitu. Karena kan butuh bersosialisasi. Toh kita sendiri sebagai anaknya juga sering bersosialisasi gitu ya. Membatasi itu paling tidak jangan ya, tapi memberikan pemahaman terkait dengan kondisinya berbeda dengan waktu muda. Kalau secara medis dok, makna penting dari peringatan Hari Lansia kalau menurut pandangan medis seperti apa dok? Kalau dari pandangan medis ini kesempatan strategis banget untuk kita tuh menyoroti isu-isu kesehatan yang sering di lansia. Jadi seperti penyakit degeneratif, kemudian yang kita sebut dengan sindrom geriatri, mungkin agak awam ya mungkin sindrom geriatri itu kumpulan penyakit yang terjadi pada lansia. Jadi tidak hanya penyakit seperti hipertensi, diabetes, tapi kita lihat gangguan dari ingatannya, pendengaran, penglihatan, kemudian gangguan BAB segala macam, ada 14 sindrom namanya. Itu. Terus kita di saat ada Halun tuh kita bisa memberikan momen-momen seperti edukasi tentang pencegahan penyakit kronis, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, terus promosi gaya hidup yang sehat. Jadi kita senang banget ada Halun setiap tahun itu untuk dari segi kesehatan. Dan di situ juga kita bisa mendorong tenaga kesehatan itu untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang geriatri. Jadi pelayanannya untuk pasien lanjut usia itu kan berbeda ya dengan usia muda atau balita bahkan, karena pelayanannya bisa sampai ke rumah. Jadi tidak hanya di rumah sakit, tapi ke rumah, ke komunitas masing-masing gitu. Nah itu yang kita dorong tenaga kesehatan saat ini untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan supaya bisa menunjang kesehatan lansia itu dengan baik seperti itu. Jadi dengan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ini ternyata kalau dari segi pandangan medisnya semua orang berkontribusi, tidak hanya mungkin teman-teman dari segi medisnya adalah ini ada perbedaan pelayanan gitu ya dok ya, karena kan dengan lansia gitu yang ada beberapa yang harus untuk datang ke rumah karena keterbatasan fisik dari si pasien ini, itu yang perlu ditingkatkan lagi bagi generasi yang lebih muda lagi gitu ya dok ya, supaya pelayanannya lebih seimbang dan juga merata sahabat untuk saat ini. Untuk saat ini sendiri kondisi kesehatan lansia yang terbanyak nih Dokter Sutomo, keluhannya apa saja dok?
Keluhannya kalau di Dr. Sutomo, karena ini rumah sakit rujukan ya, kita pelayanan untuk geriatrinya sudah masuk pelayanan paripurna. Jadi kondisinya sudah multimorbiditas semua dengan berbagai macam sindrom, stroke dengan hipertensi dan diabetes, kemudian infeksi itu juga sudah banyak gitu. Tapi kalau kita mau lihat di luar Dr. Sutomo di tingkat komunitas, itu kita bisa menghitung sebenarnya sekarang di satu kecamatan aja mungkin 1 dari 10 itu sudah lansia. Ya, Benar. Ya. Soalnya sejak tahun 2021 tuh sudah dinyatakan Indonesia tuh masuk aging population. Nah, lansia dan pasien geriatri itu berbeda. Jadi lansia tuh yang usia lebih dari 60 tahun bisa sehat, bisa sakit. Tapi kalau pasien geriatri itu yang sudah dengan multimorbiditas, dengan sindrom geriatri dan gangguan fungsi kognitif, fungsional dan sosial gitu. Nah, sekarang itu angka usia harapan hidup itu bertambah. Tahun ini mungkin sampai 72,3 tahun ya Indonesia ya. Semakin bertambah, semakin banyak lansia yang masih ada, semakin banyak penyakit-penyakit yang ditemukan seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, stroke, osteoartritis, demensia, dan sekarang banyak itu depresi juga. Oh iya, betul. Depresi juga. Depresi tidak hanya anak muda gitu ya, tidak lansia itu juga. Makanya kalau di Dr. Sutomo itu karena kita pelayanan geriatrinya paripurna, jadi kita di poli geriatri itu tidak hanya penyakit dalam, dan penyakit dalam ya. Jadi ada dari psikiatri geriatri, ada dari rehab medis geriatri, ada dari penyakit saraf geriatri, THT jantung, terus ada penyakit gigi mulut juga. Jadi semuanya tuh holistik di sana. Jadi kita melihat pendekatannya secara holistik, tidak hanya dari satu bidang keilmuan. Karena kan ada spirit, karena kan kalau kita bicara mind and soul-nya juga kan body juga kan body, tiga itu kan tiga itu kan juga berpengaruh gitu ya dok ya. Nah di geriatri ini semuanya berkolaborasi gitu ya sahabat untuk menangani, karena sespesial itu dengan usia yang senior inilah lanjut ini. Kalau rata-rata sekarang 72,3 tahun berarti angka harapan hidupnya lebih tinggi. Iya, untuk saat jadi ini, kalau misalnya kita lahir di tahun 2025 tuh kita bisa diharapkan bisa sampai usia 72 tahun. Karena teknologi sudah canggih. Ya, betul. Ya, stem cell segala macam, mungkin nanti tahun 2050 mungkin malah lebih jadi 75 tahun. Bisa jadi ya dok ya, asal nggak mageran ya. Nah, itu dia. itu yang terpenting juga ya dok ya. Itu yang terpenting. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat, dan Anda bisa bergabung, bertanya, berkonsultasi bersama dengan Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam, terkait dengan tema seputar peringatan Hari Lansia 2025 di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 0817300096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Kita masih membahas seputar peringatan Hari Lansia 2025, dan di tahun 2025 ini diperingatinya adalah di tanggal 29 Mei sahabat. Dan tema besar yang diangkat adalah Lansia Sejahtera Indonesia Bahagia. Bersama dengan Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Kita membahas banyak hal ya, dan ini sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp Messenger dari Emira. Dok, bagaimana caranya membedakan antara penuaan yang normal dengan sebuah gejala penyakit? Ya, terima kasih Mbak Emira atau Bu Emira ini? Ya, atau ini, Oma Emira? Nah, ini nggak tahu nih, hanya menuliskan Emira. Ya. Jadi kalau kita semua itu pasti akan mengalami penuaan yang normal. Ya, bedanya dengan kita membedakan dengan penyakit itu bisa gampangannya kalau menua sesuai usia dengan fisik kita gitu. Jadi usia biologis kita sama usia kita sama gitu. Nah, kalau itu karena suatu penyakit, bisa jadi kayak kita belum sampai usia lansia kok ternyata sudah mengalami penurunan ingatan, mengalami penurunan pendengaran, itu bisa jadi karena penyakit. Tapi kalau sudah lansia nih ya, kita punya screening. Ya, screeningnya itu screeningnya sangat
sangat kompleks ya kalau lansia itu, tapi bisa dilakukan di puskesmas, di posko, di caregiver tuh bisa. Dan biasanya memang screening ini dilakukan minimal 1 tahun sekali untuk melihat ada gangguan di fungsi fungsionalnya, kognitif atau mentalnya karena proses penuaan itu. Jadi namanya itu adalah sekilas screening lansia sederhana. Jadi yang dinilai itu biasanya keterbatasan gerak yang pertama. Jadi bisa nggak berdiri dari kursi tanpa lengan dalam waktu 14 detik. Nah, kalau ternyata nggak bisa, berarti sudah ada masalah. Dalam 14 detik suruh berdiri duduk aja nggak bisa, sudah ada masalah. Bisa jadi karena memang penuaan atau massa otot berkurang atau macam-macam, misalnya ada osteoartritis itu bisa. Terus kapasitas vitalitas itu melihat berat badan biasanya, terus ada pertanyaan instrumen WHO tentang malnutrisinya. Jadi tentang berat badan berkurang apa tidak dalam 3 bulan terakhir, terus diukur lilanya. Terus kapasitas penglihatan di tes hitung jari, atau misalnya dengan kacamata di tes Snellen-nya. Kapasitas pendengaran di tes bisik, terus kognitifnya di tes mengingat 3 kata, terus nanti ditebaki, ingat nggak itu tadi 3 kata yang di awal, kayak gitu. Terus ada kapasitas psikologi juga, ditanyakan gejala-gejala depresinya. Nah, kalau dia mengalami penuaan dengan alamiah, itu biasanya tidak akan terjadi gangguan-gangguan di misalkan fungsional sehari-harinya gitu loh. Jadi masih bisa kegiatan dengan baik, aktivitas fisik dengan baik. Tapi kalau karena penyakit itu biasanya berat juga. Jadi kalau terjadi gangguan kognitif seperti sampai demensia, pasti aktivitas fisik sehari-hari juga akan berubah. Jadi kalau mau tahu saya penuanya alami atau tidak, lebih baik memang screening. Yang paling gampang ya sekilas itu. Kalau misalnya mau ke dokter, pasti akan diperiksa lebih lanjut lagi, laboratorium, terus fisik yang lain, pasti dilihat semua. Karena apalagi sekarang kan pemerintah juga ada pemeriksaan gratis gitu ya, sahabat. Benar. Setiap kado ulang tahun bagi masyarakatnya gitu ya, itu bisa dimanfaatkan ya dok ya. Iya, itu terutama juga ada screening untuk kanker juga kan. Gitu. Itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya, sahabat. Kalau memang seperti apa caranya ya, kalau memang belum paham betul ya bisa bertanya ke fasilitas kesehatan, nanti akan ditunjukkan seperti apa terkait dengan hal tersebut. Kalau kita bicara tentang kondisi kesehatan lansia di Indonesia untuk saat ini dari sudut pandang klinis seperti apa dok? Apakah memang karena harapan hidupnya semakin tinggi gitu, jadi kalau secara klinis ya sama saja atau malah akan semakin rentan dengan penyakit-penyakit seperti kanker atau seperti apa dok? Kalau secara klinis makin banyak multimorbiditasnya, karena makin panjang usia makin banyak yang lifestyle yang jelek-jelek itu juga yang awalnya mungkin cuma hipertensi ternyata jadi ada diabetesnya karena lifestyle yang salah, itu juga gitu. Terus selain itu tantangan di bidang layanan kesehatannya juga makin tinggi ya. Jadi kalau misalnya adanya keterbatasan tenaga medis yang terlatih, terus terlatih untuk khusus menangani pelayanan geriatri itu juga sedikit. Terus pelayanannya yang ramah lansia, misalkan seperti yang tadi saya bilang, pelayanannya perawatan lansia itu tidak hanya selesai di rumah sakit atau harus dibawa pulang ke rumah. Jadi kayak layanan home care, layanan untuk visitasi ke rumah itu masih belum berjalan dengan baik. Itu tantangannya untuk pemerintah juga sih sebenarnya itu. Nah, terus kalau misalkan akses ke pelayanan kesehatannya itu juga berbeda-beda di macam-macam daerah ya. Jadi kalau misalnya alhamdulillah Surabaya itu kan untuk FKTP-nya juga banyak, untuk aksesnya itu baik. Tapi kita lihat teman-teman kita yang di perifer, di pelosok, itu mereka untuk ke puskesmas saja itu butuh biaya, butuh perjuangan, bisa naik gunung lewati lembah gitu. Nah kayak gitu tuh juga tantangan juga. Jadi lansia ini lebih banyak tidak diapa-apakan sama keluarganya karena ya itu butuh biaya banyak. Kalau misalnya mau ke kota, sampai di sana juga ternyata butuh perawatan panjang karena saking multimorbiditasnya itu, saking kompleksnya itu. Ya, gitu. Itu sekarang karena memang harapan hidupnya lebih tinggi, jadi morbiditasnya juga semakin beragam gitu ya dok ya. Kalau kita bicara tentang tantangan umum yang sering dihadapi para lansia dalam menjaga kesehatan, kalau di
daerah yang mungkin akses terhadap fasilitas kesehatan. Kalau di perkotaan, apakah lifestyle-nya ataukah seperti apa, Dok? Biasanya kalau di perkotaan itu yang pertama lifestyle lansianya sendiri. Jadi apakah dia setiap hari ada kegiatan atau dia cuman di rumah saja, aktivitas fisik ada atau tidak, latihan fisik ada atau tidak. Jadi beda aktivitas sama latihan. Terus kemudian dia apakah mampu melakukan sosialisasi dengan sekitarnya, karena kalau ternyata dia cuman sendirian di rumah, keluarganya bekerja semua, itu termasuk mengisolasi diri, itu juga termasuk nantinya jadi masalah kesehatan juga, kayak gitu, stres segala macam. Terus kalau yang di perkotaan kebanyakan pensiunan, post power syndrome. Betul. Kalau enggak diadakan kegiatan, bingung. Itu dia. Biasa 8 to 4 gitu ya, biasa bekerja, ada rutinitas gitu ya. Terus tiba-tiba nggak ada, itu masalah. Terus biasanya kadang-kadang masalah penting sih sebenarnya, ekonomi. Jadi biasa pegang uang, nggak pegang uang. Nah itu tuh di perkotaan tuh seperti itu biasanya. Jadi di perkotaan malah kalau kita bicara angka depresi pada lansia lebih tinggi. Cukup banyak juga. Oke. Kalau di geriatri terutama berarti ini berdasarkan rujukan ya, Dok ya. Berarti ke puskesmas terlebih dahulu. Benar. Kalau kita masih mengikuti sistem rujukan ya, jadi memang rujukannya bertingkat. Kalau membutuhkan sampai tingkat paripurna perawatan, jadi kan ada tingkat sederhana, tingkat lanjutan, terus ada paripurna gitu ya. Paripurna tuh Dr. Sutomo, yang dimana semuanya ada. Gitu. Tapi tingkat puskesmas sendiri sebenarnya ada timnya sendiri untuk posyandu lansianya gitu. Di Puskesmas Kota Surabaya terutama ya, sahabat, ada juga psikolognya gitu ya, itu juga bisa dimanfaatkan. Mungkin masih awam gitu ya. Nah, kita yang sebagai orang mudanya mungkin bisa melakukan, nggak apa-apa ke psikolog, mah, pa, oma, opa gitu ya. Karena ini adalah untuk sesi curhat kalau memang curhat dengan anaknya atau dengan cucunya tidak leluasa, itu bisa dimanfaatkan. Karena di perkotaan kalau untuk fasilitas kesehatan masih mumpuni gitu ya, Dok ya. Iya, benar. Ini ada pertanyaan lagi dari Fahrina, Ibu Fahrina. Dok, mau tanya vaksin apa saja yang penting dan wajib bagi para lansia? Karena kan lansia itu rentan sekali karena menurunnya kondisi fisik dari para lansia ini. Iya, Bu Fahrina. Ya, vaksinasi itu penting bagi lansia ya, bukan hanya yang mau naik haji ya, semua. Jadi kan gara-gara mentang-mentang naik haji baru vaksin. Betul. Nah, semuanya tuh butuh vaksin karena sistem kekebalan tubuh itu secara alami kita mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Itu termasuk penurunan yang alamiah yang kita sebut dengan proses immunosenescence. Nah, kondisi itu membuat lansia itu rentan infeksi, komplikasi berat, terus angka kesakitannya makin tinggi, bisa sampai terjadi kematian, padahal infeksinya disebabkan oleh penyakit yang bisa kita cegah dengan vaksin. Nah, yang paling penting untuk lansia usia 60 tahun ke atas itu yang pertama vaksin influenza. Ya, biasanya diberikan setiap tahun, diperbarui setiap tahun. Itu bisa mencegah komplikasi berat untuk penyakit pneumonia, bronkitis, hingga gagal nafas. Itu bisa. Gagal nafas itu harus pakai ventilator kayak gitu. Terus penting juga untuk lansia yang punya penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, itu penting untuk divaksin influenza. Itu yang pertama. Terus ada namanya vaksin pneumokokus atau vaksin pneumonia. Itu juga diberikannya 1 kali sesuai jadwal kombinasi. Terus itu bisa melindungi pneumonia berat, infeksi darah seperti sepsis, terus meningitis itu bisa. Terus vaksin herpes zoster. Kalau kecilnya pernah varicella, usia lanjut mungkin bisa kena herpes, itu masih bisa. Ada vaksinnya, gunanya apa? Untuk mencegah komplikasi nyeri terutama. Jadi herpes sekarang tuh bisa ditangani, cuman nyerinya tuh berkepanjangan, bisa sampai bikin depresi juga. Nah, vaksin herpes itu penting untuk usia lebih dari 50 tahun, lebih dari 60 tahun itu penting gitu. Jadi untuk selain mengurangi angka kejadian herpesnya juga mengurangi komplikasi nyerinya, nyerinya itu. Terus vaksin COVID, walaupun sudah nggak COVID, bisa itu dibuka. masih. Terus kalau misalnya ada faktor resiko,
terutama ada riwayat penyakit hati bisa vaksin hepatitis B. Itu beberapa vaksin yang wajib ya. Sebenarnya mau ada di list pertanyaan saya tapi sudah ditanyakan oleh Bu Fahrina. Terima kasih Bu Fahrina. Ya, ini kalau itu beberapa vaksin yang bisa dikatakan wajib gitu ya oleh para lansia dilakukan untuk mencegah beberapa penyakit itu tadi ya. Karena tingginya harapan hidup maka morbiditas semakin beragam. Salah satunya pencegahannya itu tadi dengan beberapa vaksin tadi. Kalau kita bicara penyakit kronis dok, yang paling banyak dialami lansia di Indonesia sekarang ini itu apa saja dok? Apakah kanker ini masih banyak terjadi? Selain kalau kita bicara tentang selama beberapa bulan ya untuk cek kesehatan gratis ini, diabetes tinggi, hipertensi tinggi di Indonesia. Kalau tidak salah beritanya semuanya pre-diabetes. Iya. Tinggi Semuanya sekali, itu kan berhubungan dengan gaya hidup. Kalau untuk para lansia penyakit kronis akibat hal tersebut itu ada nggak sih dok, dan paling banyak dialami di Indonesia? Hipertensi masih, hipertensi, diabetes, PJK masih, stroke, osteoartritis, terus PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, mungkin dulunya orang merokok atau mungkin perokok pasif ya. Terus demensia tuh mulai banyak juga. Kalau kanker itu tidak usah dibilang. Ya itu karena memang banyak. Ya, karena kan ada beberapa penyebab yang bisa diketahui, ada beberapa penyebab yang tidak diketahui juga gitu ya dok. Kalau kita bicara tentang kanker ya, demensia semakin tinggi ya dok. Apakah itu berhubungan dengan stresor yang bisa menyebabkan hal tersebut? Iya, bisa juga dari stresor. Terus biasanya juga faktor-faktor dari lifestyle waktu mudanya juga makanan-makanan MSG gitu. Tapi selain demensia sih, menurut saya lebih banyak depresi ya. Depresi yang menyebabkan demensia, jadi hilangnya superimpos. Oh berarti memang seiring meningkatnya dengan kemudahan dan perkembangan teknologi yang ada, tingkat stres, depresi tingkat stres tinggi. Dengan kemudahan kita mengakses makanan seperti GoFood, Gojek, tingkat diabetes meningkat, kolesterol meningkat, kayak gitu. Nah kan makin mager ya. Iya. Apalagi setelah pandemi itu kan juga berpengaruh, orang jadi benar-benar geraknya sedikit. Minimalis. Geraknya benar-benar minimalis. Jadi semua penyakit yang terkait lifestyle pasti masih tinggi semua. Masih tinggi semua, dan kebiasaan-kebiasaan muda akhirnya berpengaruh pada usia lanjut usia itu tadi yang membuat itu mungkin saya dan Mbak Yanti mungkin usia biologisnya berbeda. Jadi misalnya saya usia 30 tapi ternyata usia biologis saya ternyata 60. Karena apalagi saya lifestyle saya jelek, nggak olahraga kayak gitu. Itu jadi sebenarnya ini hari lanjut usia nasional ini sebenarnya juga pengingat bagi generasi muda gitu ya dok ya. Benar. Lifestyle saat muda itu akan berpengaruh saat lanjut usia gitu ya. Iya. Benar sekali. Itu yang pengen juga dibangun awareness-nya berkaitan dengan hal tersebut gitu. Selain awareness untuk perawatan dari para lansia itu sendiri gitu. Jadi menua itu pasti alamiah, tapi menua yang sehat itu pilihan gitu ya dok. Iya, itu pilihan. Itu pilihan gitu ya. Nanti menuanya kita akan seperti apa gitu ya sahabat. Nah kalau kita bicara tentang bagaimana cara mengenali dan mengelola penyakit seperti yang itu tadi dok, hipertensi, diabetes dan kolesterol, tidak hanya di lansia ya, tapi di usia muda juga, supaya saat lansia mungkin bisa terkontrol dengan baik dok. Karena kan usia muda ternyata yang didapatkan oleh Kementerian Kesehatan saat melakukan tes kesehatan ini angkanya wow, prediabetes. Iya benar. Jadi yang dilakukan pemerintah sekarang itu sudah untuk preventif ya. Jadi kan dilakukan di usia ulang tahunnya masing-masing ya. Betul. Itu udah termasuk preventif. Nah, itu kalau dilakukan rutin pasti kita bisa mengetahui untuk resiko-resiko diabetes dan hipertensi lebih dini. Nah, kalau di pelayanan kesehatan lansia sendiri itu sebenarnya untuk screening lansia itu ada pakemnya. Jadi pada saat dia home care, apa dia di posyandu atau dia di pustu dan di puskesmas, itu ada item-item yang harus dicek. Jadi selain untuk tensi, berat badan, tinggi badan, ada likar
lengan atas itu ada pemeriksaan yang seperti tadi saya bilang sekilas itu. Terus ada pemeriksaan laboratorium gula darah kolesterol. Jadi di tingkat posyandu pun bisa dicek gula darah kolesterol. Terus nanti naik ke pustu tuh tetap ada item-item yang dicek gitu. Jadi kalau mau dibuat pemeriksaan rutin, kalau dia sehat, nggak pernah ada penyakit gitu tuh bisa minimal 1-2 kali setahun itu cek setiap 6-12 bulan kayak general check up gitu. Tekanan darah, gula darah puasa, kolesterol, fungsi ginjal, fungsi hati, terus berat badan, status gizinya. Terus yang sekilas tadi yang screening fungsi kognitif, pendengaran, penglihatan itu dilakukan. Tapi kalau misalnya dia ada penyakit kronis, mungkin lebih dekat lagi waktunya setiap 1-3 bulan, tergantung penyakitnya ya gitu. Terus kalau misalnya mau screening tambahan seperti gejala depresi tadi itu bisa setiap setahun sekali bisa di screening. Terus screening kanker tertentu kalau sudah menginjak usia faktor resiko silakan boleh di screening kanker payudara, kanker prostat itu yang paling sering, kanker usus itu yang paling sering itu juga. Jadi ada pemeriksaan yang rutin dilakukan yang bisa diakses sebenarnya untuk di FKTP. Kalau misalnya punya uang lebih gitu, silakan general check up paling enggak 1 tahun sekali. Gitu. Itu menjadi sangat penting. Kalau kita mungkin taunya adalah diukur berat badan gitu ya. Tapi kalau untuk lansia tinggi badan itu sangat penting dilakukan pemeriksaan, Dok. Kenapa hal itu dilakukan? Jadi kita mau lihat status malnutrisinya ya. Jadi kita bandingkan indeks massa tubuhnya juga. Selain itu sebenarnya kita ada pemeriksaan massa otot juga. Jadi ada kondisi namanya sarkopenia di lansia itu ya. Itu kondisi di mana adanya penurunan dari massa otot, kekuatan otot, dan akhirnya performa fisiknya terganggu. Jadi makanya kalau misalnya lansia diukur berat badan, tinggi badan, terus ada pengukuran kekuatan genggaman tangan, itu kita mengukur massa ototnya juga. Makin tua kita kalau misalnya tidak bekerja, tidak bergerak, nggak keluar rumah atau aktivitas gitu ya sama sekali, otot itu makin males, makin ngecil, makin nggak ada kekuatan sama sekali. Nah itu yang membuat nanti kaki itu makin kecil, kelihatan ya kalau lansia kaki itu makin kecil, terus akhirnya berdiri aja nggak kuat. Nah apalagi kalau lansianya jadinya vegetarian, protein hewaninya kurang, asupan proteinnya kurang kayak gitu. Terus ya itu tadi, jadi kalau misalnya ke screening lansia itu nggak cuman tensi, tensi, gula darah sama itu enggak, tapi benar-benar diukur lingkar lengan atas, malnutrisinya tuh benar-benar kita ada instrumen pertanyaan WHO itu ada sampai poinnya gitu ditanyakan. Jadi itu yang harus diketahui karena kan kalau kita saat melakukan pemeriksaan mungkin berat badan atau tensi saja, tapi kalau untuk para lansia ini tinggi badan sangat penting, kemudian karena untuk mengetahui massa ototnya seperti apa ya, itu akan diingatkan supaya tetap aktif bergerak untuk paling tidak membuat massa otot itu tidak mengecil gitu. Tapi kan ini berkaitan dengan lambatnya metabolisme gitu. Tinggi badan tuh juga bisa kita observasi ya. Jadi misalnya bulan ini ternyata 150, bulan depan kok ternyata 149 loh. Kok tambah bungkuk. Ada masalah tuh di tulang punggung ya. Apakah mulai keropos, apakah mulai ada ada mungkin herniasi di situnya. Itu kan juga berpengaruh ya. Jadi itu juga sign sign utama juga. Itu adalah pertanda dari yang diberikan oleh tubuh gitu ya Dok ya, seperti apa ada beberapa gangguan kondisi. Kalau untuk lingkar itu juga samakah untuk mengetahui massa ototnya atau seperti apa Dok? Kalau massa otot kita pakai pemeriksaan BIA ya, BIA jadi kekuatan genggaman otot itu atau DXA. Kalau lila itu untuk gampangannya untuk status gizinya saja sih. Jadi lila kayak anak kecil itu loh. Lila gizi buruk, gizi tenang gitu. Ada ukuran berapa itunya. Itu yang harus diketahui gitu ya, sahabat. Jadi pemeriksaan posyandu untuk lansia ini sangat penting rutin dilakukan gitu ya, untuk mengetahui apakah ada gangguan gitu ya, karena kan tubuh memberikan sinyal-sinyal sebenarnya itu ya Dok ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, tetap stay tune di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam.
96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Di off air tadi saya sempat curhat ya, karena sama-sama memiliki lansia gitu ya, seorang ibu yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Ternyata saya juga belajar banyak hal dari beberapa narasumber yang pernah hadir gitu ya, bahwa kalau memiliki lansia ya sudah, kita tidak perlu untuk memberikan batasan-batasan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dibebaskan saja asal diberikan pengertian. Kalau sudah merasa capek ya berarti itu waktunya untuk istirahat gitu ya sahabat, karena dengan berkumpul, bersosialisasi itu akan menambah imunitas gitu ya dok ya, bagi para lansia. Kalau memang ada keluhan ya kewajiban kita sebagai anak untuk memberikan perawatan layanan kesehatan yang terbaik bagi para orang tua atau para lansia ini. Itu inginnya adalah berpartisipasi di peringatan Hari Lansia, mengingatkan kita bahwa kita nantinya juga akan menuju ke usia itu ya dok ya. Amin. Nah, kalau kita bicara tentang dampak jika lansia mengabaikan pemeriksaan rutin dok? Dampaknya kalau nggak periksa ya, jadi kan pemeriksaan rutin itu penting untuk preventif ya. Kita tahan terlebih dahulu, kita dengarkan penelpon yang masuk. Selamat siang Merkuri. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang Mas Dewa. Iya, tak kira tadi langsung dilanjut aja. Dokternya ngomong nggak apa-apa, kita nunggu. Kita jeda. Kita dengarkan pertanyaan dari Mas Dewa terlebih dahulu. Silakan Mas Dewa. Oh, iya. Selamat memperingati Hari Lansia. Ya. Ini kan kadang saya mau nanya ke dokter ya, kenapa lansia di Jepang itu umurnya sampai 100 tahun, itu sampai 90 tahun gitu loh. Padahal kan kalau ngomong Asia, kita sama-sama Asia ya. Ya. Apakah karena gaya hidup di Jepang itu mereka lebih apa ya? Makanannya itu juga mereka ngerti mana yang dibutuhkan adalah protein, terus apa yang mereka gaya hidupnya juga, jamnya juga disiplin. Saya ngeliat tuh kadang kalau Indonesia lansia sampai berumur panjang itu ya sekitar nenek saya dulu, itu batasan sampai ada sampai nenek saya dulu itu 100 berapa gitu lupa ya. Jadi di zaman nenek saya aja gitu loh. Padahal itu di zaman nenek saya kan zaman perjuangan ya, zaman orang makan susah gitu loh. Umurnya panjang-panjang gitu loh. Kok berbeda sama orang Indonesia yang sekarang, yang umurnya itu orang muda itu sudah komplikasi, anak umur 25 anak-anak muda Gen Z sudah merasa jompo gitu ya. Iya, balita diindikasi diabetes kan bingung lah kok ngene yo. Kalau ngomong ya jujur ya dok, kalau ngomong ini gara-gara micin, saya nggak setuju dok. Karena micin itu orang Jepang itu yang bikin dok. Oh iya, benar. Ajinomoto, apapun itu dari Jepang. Iya. Ya masa orang Jepang umurnya doang, ini umurnya pendek, berarti kita semakin mengurangi itu. Ya mungkin umurnya pendek, saya nggak ngerti ya, harus makan itu ya bukan. Tapi kan yang salah itu sekarang ini kita mengonsumsi makanan bergula, bener gak sih dok? Makanya umur kita kenapa pendek itu, apakah kita minuman kemasan bergula, cake yang selalu yang manis, gak suka minum air putih, sayuran acar di inggirno, nono masakan nono acare, gak suka inggirno acar juga ada gulanya. Iya, nah saya minta dokter saran, kenapa sih orang Indonesia kok umurnya sekarang lebih pendek daripada orang Jepang? Orang Jepang itu sekarang masih milenial, apalagi Amerika. Saya ngeliat itu ada yang panjang loh dok, saya nggak ngerti. Kalau ngomong junk food, lah mereka juga ada yang panjang loh. Nah, itu junk food 20 tahun diabetes. Susah. Terima kasih, selamat pagi dok. Terima kasih Mas Dewa. Ini keresahan semua orang gitu ya. Kenapa gitu ya? Apakah kita terlalu banyak makanan bergula? Di Amerika yang katanya makanan berjunk food usianya masih di atas 85 tahun, 90 tahun masih ada gitu kan dok. Kalau di Jepang katanya karena MSG juga dari sana gitu. Seperti apa dok? Tadi yang tanyakan Mas Dewa. Jadi kalau kita bicara lansia di Jepang, memang yang fasilitas kesehatan untuk lansia terbaik itu Jepang. Terus di UK juga, Australia itu mulai, Kanada itu bagus ya. Jadi mereka aksesnya untuk fasilitas kesehatannya sendiri untuk yang lansia itu udah kayak jalan tol ya. Kayak jalan tol. Nah, tapi dilihat lagi
kita itu membawa apa yang kita lakukan saat kecil, ya. Apa yang kita dapat saat lansia itu adalah bawaan kita sendiri, kelakuan kita sendiri sebenarnya dari waktu kecil itu gimana. Nah, di Jepang itu saat mereka usia muda, itu aktivitasnya untuk olahraga tuh tinggi. Senam itu rutin mereka. Terus untuk ke sekolah mereka ada naik sepeda, ada itu. Kalau kita diantar mobil, Ya, motor, mobil Grab, gitu ya. Makanan itu seimbang mereka. Makanannya lebih banyak ke protein, sayurnya tuh seimbang. Terus bumbunya itu bumbu cemplang-cemplung ya. Jadi nggak terlalu yang banyak santan kayak gitu. Gorengan itu ada gorengan, tapi lebih banyak ke kuah-kuah mereka. Seperti itu juga. Terus kayak gaya hidup, makanan, olahraga itu pasti mempengaruhi. Terus penyakit-penyakit degeneratif di sana ditemukannya usia mungkin deteksinya lebih bagus. Jadi saat ditemukan itu saat stadium-stadium yang bisa kita intervensi dengan baik hingga penyakit itu tidak sampai ke komplikasi. Beda di sini setiap area, setiap daerah kita untuk akses ke sana masih ada yang kurang, ada yang bagus kayak gitu. Jadi kalau dipukul rata, besarnya Jepang sama besarnya Indonesia aja berapa kali lipat ya? Iya, betul. Mungkin hampir tiga kali ya Indonesia. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Oh, populasi lansia di Indonesia jelek kayak gitu enggak. Tapi memang Jepang itu untuk fasilitas di kehidupan sehari-harinya aja kayak di jalan umum ya. Untuk mereka fasilitas untuk pemakai kursi roda, untuk itunya tuh udah bagus. Untuk jalan itu ada rail pegangan itu ada mereka. Kalau di sini itu kan masih hanya terbatas di rumah sakit yang memang ada fokus untuk lansia kayak gitu. Jadi kalau mau usianya panjang ya memang harus dari kecil. Jadi kalau misalnya bicara masalah lansia sebenarnya saya harusnya bicara ke orang-orang yang usianya 30-20 tahun Karena mulai investasi ya, Dok, investasi bener investasi. Jadi harus mulai olahraga teratur, makan lifestyle-nya dicek, harus benar-benar nggak klik GoFood, nah kayak gitu. Itu terus olahraga minimal seminggu 150 menit itu harus ada, imbangi semua. Piring itu separuh itu sayur, separuh itu buah, proteinnya gitu. Nasi itu hanya 1/4 gitu, kayak gitu. Makanan banyak gula, iya benar. Kita makanan banyak gula. Kita satu piring separuhnya nasi, Dok. Separuh enggak separuh 3/4 nasi. Jadi makanan itu gulanya sudah berapa ya? Makanan kita banyak gula, jajan pasar kita banyak gula. Betul. Minuman kita semua bergula. Ya, minuman kemasan maupun minuman-minuman kayak jamu-jamuan itu juga gula semua. Terus kita suka makanan yang digoreng dengan tepung. Nah, semua makanan apapun itu yang mungkin indeks glukosanya rendah, kalau kita goreng dengan tepung naik, mereka jadi gula juga. Jadi kalau sudah dibilang satu hari itu konsumsi maksimal 50 gram gula. Lah kalau mau nih sebut merek aja misalnya teh pucuk gitu, itu udah 20 gram gula. Lah sisa 30 gram dari mana, Dok? Ya dari nasi gitu kan. Kalau kamu ternyata gorengannya 3 kali sehari minumnya es teh manis, loh ya sudah habis, nggak boleh nasi kamu. Lah kayak gitu-gitunya gitu kita masih belum aware gitu. Jadi kalau dari diabetes usia muda balita itu ada mulai kecil kadang-kadang dikasih permen kayak gitu tuh udah mulai merangsang gitu juga. Berarti ini bicara tentang kalau bicara tentang konsumsi gula, kalau kita pengen generasi muda kita lebih sehat lagi, kita bicara tentang label makanan gitu ya, Dok ya. Karena kan batasi sih. Harus tahu maksimalnya berapa dan jangan konsumsi lebih dari itu. Kalau misalnya mau konsumsi lebih dari itu, imbangi dengan kegiatan fisik yang bisa membakar yang apa kamu makan itu. Nah itu tadi disesuaikan ya, apa yang masuk juga disesuaikan dengan apa yang keluar gitu ya. Dalam artian jangan ditumpuk. Apa yang kita tumpuk 120, 30 nanti jeder 60. Ya, ketemu deh. Kita kembali ke pertanyaan tadi yang sempat terjeda, Dok. Dampak jika para lansia ini mengabaikan pemeriksaan rutin apa saja, Dok? Oh, ya itu tadi. Kalau misalnya
deteksinya jadi kan itu kan pemeriksaan rutin untuk preventif sebenarnya ya. Jadi kita mendeteksi penyakit lebih dini. Kalau misalnya tidak diperiksa secara rutin, mungkin kita deteksi penyakit degeneratifnya seperti hipertensi, diabetes itu sudah di yang tingkat yang sudah hipertensi stage 2, sudah gagal jantung atau diabetesnya itu sudah yang sampai komplikasi asidosis metabolik segala macam kayak gitu. Kalau bisa deteksi penyakitnya terlambat, terus meningkatkan risiko komplikasi juga. Jadi menurunkan kualitas hidupnya. Kalau misalnya tidak menjalani pemeriksaan rutin itu kadang-kadang ada orang yang akhirnya cemas. Aku ini kenapa cemas? Aku ini gimana ya? Itu tuh juga menurunkan kualitas hidup. Jadi sehari-hari anxiety-nya tinggi kayak gitu. Terus misalkan ada penyakit ternyata kita jadinya terlambat untuk akses ke pengelolaan penyakitnya itu. Jadi ya itu tadi kembali ke komplikasinya jadinya berat. Terus kalau misalkan untuk tidak dilakukan screening, misalkan screening kesehatan mental ya, kadang-kadang itu juga tidak terdeteksi dan akhirnya diabaikan. Jadi kayak oh ya biasanya Ancen meneng tok kok, padahal enggak, dia itu sebenarnya menyendiri itu ada alasannya. Nah itu kalau tidak diperiksa rutin juga bisa menimbulkan stres yang berkepanjangan, akhirnya macam-macam muncul penyakit yang lain. Karena di kebiasaan kita ya, sahabat, adalah menormalkan, sudah itu udah biasa. Padahal itu kan tidak biasa, ya sahabat ya. Gak apa-apa karena ini sudah lansia. Nah karena mobil lansia itu tadi pemeriksaan harus dilakukan secara lebih lengkap, lebih rutin, supaya lebih tahu lagi gitu. Tadi dikatakan kalau kita bicara aktivitas atau olahraga adalah 150 menit setiap minggunya. Apakah itu juga berlaku untuk lansia, Dok? Berlaku untuk lansia. Jadi kalau untuk lansia jangan kegocek ya, ya bahasanya. Oh aku sudah nyapu kok, aku nyepel, aku nyuci, aku bersihin kandang. Itu bukan aktivitas yang 150 menit itu bukan. Itu aktivitas fisik sehari-hari yang memang harus dilakukan. Tapi kita juga harus ada namanya exercise, latihan fisik ya. Nah, latihan fisik ini yang continue setiap hari, yang kalau bisa 150 menit seminggu. Jadi kalau misalnya sehari kuatnya 30 menit, ya berarti ada jeda 2 hari tidak olahraga tuh boleh. Kalau bisa jedanya tuh tidak lebih dari 48 jam. Jadi supaya apa yang kita bakar di hari Senin misalnya, hari Selasa tuh masih mempengaruhi tubuh kita sebenarnya. Jadi Rebo olahraga lagi, kayak gitu. Nah, apa itemnya kalau untuk lansia? Yang pertama sebenarnya bagus itu jalan memang, jalan habis subuh, jalan setelah makan jalan. Tapi kalau misalnya yang 30 menit itu jalan nggak boleh mampir-mampir. Jadi jalan tuh beneran jalan, jangan jalan terus mampir ngobrol. Konstan gitu ya Dok ya, 20 menit ya, 20 menit jalan terus gitu ya. Gitu. Terus misalkan kalau ada senam lansia itu sudah ada gerakan-gerakan tertentu yang bisa yoga, boleh yoga, tai chi itu bagus. Terus kalau bisa renang itu bagus untuk lansia kalau bisa. Ya kalau bisa ya, kalau bisa berenang. Terus latihan untuk kekuatan otot, misalnya penguatan otot, misalnya untuk yang atas itu dengan stretching elastic bandage. Jadi ada gerakan yang bisa dia kontraksi ototnya, atau misalnya dengan barbel ringan yang cuma 1-2 kilo kayak gitu. Kalau otot kaki bisa sepeda statis, itu otot paha nanti dia melatih. Jadi supaya tetap kenceng, nggak menurunnya seperti tadi saya bilang itu. Jadi kalau misalkan bisa aktivitas fisik dan latihan fisik itu harus ada. Harus gitu. Tetap dilakukan disesuaikan. Semisal hari ini sudah merasa kok capek, berarti besok berhenti dulu istirahat. Lusanya baru dilakukan exercise lagi. Itu beberapa hal ya untuk aktivitas fisik yang bisa dilakukan. Nah untuk kita yang muda ini menemani, jadi kita juga beraktivitas fisik gitu ya Dok ya, sama-sama. Karena kan kalau orang tua kita temani saat beraktivitas kan juga akan lebih menyenangkan, meluangkan waktu itu ya sahabat. Dok, pesan dokter untuk para lansia terutama di peringatan Hari Lansia 2025 ini apa yang ingin disampaikan Dok? Jadi di usia kita ya, di usia lanjut itu kesehatan itu aset yang sangat berharga untuk menjaga kualitas hidup lansia. Ya, jadi saya berpesan kepada seluruh lansia agar tetap aktif secara fisik dan mental, ya sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jaga pola makan yang seimbang dan istirahat cukup. Pokoknya tidur yang cukup, kemudian rutin lakukan pemeriksaan kesehatan, tidak usah jauh-jauh, cukup ke puskesmas terdekat juga boleh.
dan tidak ragu untuk minta bantuan atau berbicara baik pada keluarga maupun tenaga kesehatan. Terakhir dok, bagaimana peran keluarga untuk mendampingi para lansia baik itu menjalani kegiatan sehari-harinya, pengobatan atau yang sedang menjalani perawatan dok? Jadi yang pertama pastinya untuk mendampingi ke akses layanan kesehatan ya. Jadi membantu membawanya ke rumah sakit mungkin atau memastikan lansia itu paham diagnosis, terus instruksi dan rencana perawatan ya, jangan dibuat tidak tahu apa-apa. Mereka itu sudah makan asam garam lebih panjang dari kita, jadi harus tahu. Kemudian memantau kepatuhan pengobatan, jadi mengingatkan, membantu lansia konsumsi obat sesuai jamnya, terus catat efek sampingnya mungkin yang terjadi, perubahan kondisi untuk dilaporkan saat kontrol berikutnya. Terus yang pasti dukungan emosional sama psikologis ya. Jadi harus memberikan rasa aman, rasa dihargai, bisa diajak ngomong, jadi supaya mengurangi resiko stres dari lansianya. Terus kalau bisa keluarga itu memiliki pendidikan sendiri, jadi mengetahui informasi terbaru tentang lansia. Jadi misalkan bagaimana kesehatan lansia itu harus dijaga, atau misalnya menjadi caregiver itu yang baik bagaimana, itu tugas anak untuk tahu gitu. Kita juga harus lebih banyak tahu ya sahabat terkait dengan kita sebagai masyarakat yang berada di lingkungan lansia itu seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka supaya bisa nyaman gitu ya, karena kan lansia ini rawan terkait dengan kesepian, depresi gitu ya. Itu yang harus kita ketahui bersama. Biarkan para orang tua terutama yang untuk sahabat-sahabat Merkur yang memiliki lansia di rumah untuk bisa beraktivitas, bersosialisasi sahabat ya. Itu yang terpenting supaya masih bisa untuk ngobrol, mengingat. Itu kan juga salah satu hal untuk melatih gitu ya dok ya. Itu yang harus kita lakukan, paling tidak peran serta masyarakat di peringatan Hari Lansia ini ya. Dan terima kasih Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam, sudah hadir memberikan kita edukasi dan informasi, membuka awareness terkait dengan peringatan Hari Lansia 2025 ini. Tidak hanya berkaitan dengan lansia, tapi juga orang muda yang nantinya kita akan menuju ke sana. Investasi apa yang bisa kita lakukan? Bertambahnya usia itu pasti gitu ya dok ya, yang dikatakan oleh Dr. Nadia, tapi pilihan kita nantinya hidup lansia seperti apa, itu yang kita tentukan mulai dari sekarang sahabat. Untuk Anda yang tertinggal di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini, Anda bisa mengikuti kembali di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96, dan ketemu lagi di perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Saya Anta Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.